Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Abbasi, yang saya hormati Bapak Tengku Athaillah Daud. Terima kasih kepada Bapak Miswari sebagai host dalam acara ini, dan saya banggakan kawan-kawan semua yang ikut berpartisipasi dalam perbincangan antara MPTT dan Tastafi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin awalnya saya akan menjelaskan ketertarikan saya kepada MPTT. Artinya saya tertarik untuk mengkaji banyak tentang MPTT itu sekitar tahun 2012. Pada saat yang sama itu MPTT sebenarnya sudah masyhur, ya, sudah dikenal. Bahkan salah seorang dosen UIN Sunan Kalijaga, yaitu Prof. Nur Ikhwan, beliau berhasil mempublish tulisannya di jurnal internasional Scopus berkaitan tentang MPTT. Dan pada saat itu juga banyak karya-karya lain yang muncul yang membicarakan tentang MPTT. Di YIN Gorontalo juga ada yang membicarakan tentang MPTT. Dan pada saat itu juga MPTT itu tidak lagi menjadi MPTT Aceh, tapi sudah menjadi MPTT Indonesia. Artinya MPTT itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Gorontalo. Dan sekarang orang MPTT itu malah menganggap bahwa MPTT itu sekarang sudah menjadi Asia. Artinya perkembangan MPTT itu tidak lagi di Indonesia, tapi sudah internasional. Di berbagai negara-negara itu sudah ada posko-posko MPTT. Bahkan MPTT mempunyai hubungan baik, hubungan mungkin dalam ideologi keagamaannya dengan ulama-ulama di Iran, dengan ulama-ulama di Malaysia dan di Thailand. Jadi apa sebenarnya MPTT? Saya juga berpikir tentang polemik yang terjadi dalam suasana sekarang ini antara MPTT dengan apa yang diangkat ke publik oleh sebagian orang yang mungkin tidak menyukai kehadirannya ataupun ide dan ajarannya. Tapi malah saya melihat apa yang dibicarakan itu tidak mengena pada ajaran yang dikembangkan oleh MPTT. Karena MPTT itu seperti namanya, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Jadi Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf itu yang mereka perjuangkan adalah tauhid tasawufnya. Itu yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini MPTT itu membagi tauhid itu dalam 3. Yang pertama disebutnya dengan tauhid akidah, atau diistilahkan dengan tauhid awam. Tauhid akidah atau tauhid awam itu adalah bentuk tauhid hanya sebatas dalam pengamalan pengetahuan. Contohnya kita belajar tentang sifat Aqaid 50, menghafal tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil, dan seterusnya. Orang yang berada pada tataran ini oleh kelompok MPTT, dalam tanda ini adalah Abuya Amran, itu menyebutnya orang pada tingkatan tauhid akidah.
Itu bagi kelompok MPTT adalah tauhid yang masih berada pada tataran awal. Dan itu wajib, semua orang wajib tahu. MPTT mengakui itu. Semua orang wajib tahu. Tauhid pada tataran awal semua orang harus tahu. Kemudian, cuma persoalannya ketika tauhid pada tataran ini itu hanya terjadi pada sebuah pengetahuan tanpa menimbulkan sebuah rasa yang dimana seseorang itu bisa merasakan apa yang diyakininya. Namanya seseorang itu mengakui adanya Allah. Adanya Allah itu bisa dirasakan tidak? Tapi kalau pada tataran tauhid awam atau tauhid akidah, orang itu tidak bisa merasakan. Kalau kita tanyakan sama orang PDT itu contohnya seperti orang yang memperbincangkan tentang harimau di warung kopi. Seperti orang memperbincangkan harimau di warung kopi. Orang memperbincangkan harimau sambil tertawa gitu. Mungkin harimau itu adalah simbol berani, simbol ganas, simbol ketakutan. Tetapi ketika diperbincangkan dengan tertawa, itu menghilangkan sifat-sifat harimau itu sendiri. Jadi yang dianggap dengan ketika dalam tataran tauhid akidah, itu adalah tauhid ilmu. Kemudian, MPTT itu menawarkan yang kedua, yaitu tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf atau diistilahkan dengan istilah tauhid khawas. Tauhid khawas. Dalam pengertian sederhana itu diartikan tauhid tasawuf adalah tauhid bagi orang-orang yang bertasawuf. Jadi tauhid bagi orang-orang yang bertasawuf. Jadi tauhid bagi orang-orang yang bertasawuf itu bagaimana? Orang yang sudah bertauhid, yang sudah paham dengan aqaid 50, maka aqaid yang 50 itu diamalkan dengan kesufiannya. Ya, kalau dia bicara tentang wujud, maka wujud itu dirasakannya. Kenapa hal itu saya anggap sederhana menurut saya? Karena kalau tidak salah, ini Dokter, saya pernah dulu ketika S2 belajar tentang ilmu huduri, gitu, ilmu huduri, Mehdi Hazri Yazdi, yaitu tentang bagaimana melihat ilmu huduri dengan ilmu koresponden, gitu. Dan apa yang dibicarakan oleh MPTT tentang tauhid tasawuf itu menghadirkan rasa. Menghadirkan rasa. Kalau mereka melihat orang yang sholat, maka dia bisa menghadirkan rasa adanya Allah dalam sholatnya. Jadi tidak hanya sholat dalam awang-awang seperti itu dengan berbagai gerakannya, tapi bagaimana menghadirkan rasa. Jadi itu yang dititik beratkan oleh tauhid tasawuf, makanya tauhid tasawuf itu dinamakan dengan MPTT. Itu titik ajarannya. Itu. Kenapa? Di titik ajaran itu orang tauhid tasawuf MPTT itu bermain karena mereka mengakui bahwa para pengikut MPTT itu bukan orang yang tinggi, tapi mereka hanya baru memahami pada tingkat-tingkat tauhid akidah. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan tauhid mereka itu bukan pada hanya akidah, tetapi merasakan. Sehingga kalau orang sudah merasakan,
merasakan tauhidnya itu, maka orang akan cinta kepada Allah. Orang akan menghilangkan sifat-sifat ananiyah. Yang dimaksud ananiyah, saya tanyakan ananiyah apa yang dimaksudkan, itu egoismenya, kediriannya, ya umpamanya sifat iri, dengki, dan khianat dan lain-lain pada manusia itu bisa dihilangkan ketika manusia itu sudah bisa mencapai pada tingkat tauhid tasawuf. Cuma untuk mencapai tingkatan tauhid tasawuf, itu perlu bimbingan mursyid. Makanya peran Abu Ya'mran di sini menjadi salah satu-satunya penentu terhadap pencapaian daripada anggota Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Jadi itu yang kedua, dan itu yang diperjuangkan. Karena itu yang kedua yang diperjuangkan, Abu Ya'mran tidak menutup kemungkinan seseorang akan mencapai pada tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, apa yang disebut dengan tauhid khawasul khawas. Jadi tauhid khawasul khawas itu tauhid di mana pencapaian pada tingkat yang tertinggi. Yang mereka menyebutnya dengan pencapaian pada tingkat arif. Seseorang sudah mencapai ma'rifah. Jadi pencapaian pada ma'rifah ini, disinilah beliau masuk pada penjelasan Qul huwallahu ahad. Jadi Qul huwallahu ahad itu, apa yang ditawarkan dalam Qul huwallahu ahad itu tentang paham yang disebut dengan ahadiyah. Ahadiyah itu bukan untuk orang yang berada pada tauhid sufi atau tauhid tasawuf, tapi pada orang yang berada pada tingkatan tauhid khawasul khawas. Apa sebenarnya dimaksudkan dengan pembahasan? Sedikit saya bahas tentang Qul huwallahu ahad itu. Mohon maaf mungkin agak kurang pemahaman saya. Jadi Qul huwallahu ahad, Abu Amran itu mengakui ada dua model penafsiran Qul huwallahu ahad itu. Yang pertama dengan penafsiran bil maksur, beliau menyebut sendiri. Itu saya dengar langsung ketika pengajian di Lusmawe ada, kemudian di Lusukun ada, kemudian di Langsa juga ada. Oh, di Langsa nggak disebutkan itu, di Lusmawe dengan di Lusukun, dan saya konfirmasi kembali juga beliau menyebutkan kembali bahwa Qul huwallahu ahad itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama itu penafsiran bil maksur. Penafsiran bil maksur itu adalah penafsiran yang lumrah dipahami oleh semua. Yang kedua adalah penafsiran bil isyari. Penafsiran bil isyari adalah penafsiran yang khusus dipahami oleh orang-orang sufi dan digunakan oleh orang-orang sufi. Jadi kalau penafsiran bil maksur, beliau jelaskan bahwa Qul huwallahu ahad itu tetap seperti pada umumnya. Qul huwallahu, huwa itu kembali ke Allahnya. Jadi tidak ada problem karena itu adalah penafsiran umum. Kemudian di Qul huwallahu ahad itu ketika huwa kembali kepada dhamir dikembalikan kepada dhamir. Artinya huwa dhamir ghaib itu kembali kepada dhamir mukhatab. Itu kan menunjukkan makna bahwa Muhammad itu Allah, insan itu Allah. Dan itu diakui sendiri. Makna pada tataran itu seperti itu. Tapi yang dimaksudkan dengan insan itu Allah, karena pada saat itu insan semua tidak ada. Insan itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Disebut dengan ahadiyah. Tidak mungkin dalam hal ini, tidak mungkin insan
dengan Allah itu menjadi satu. Itu dalam beberapa kali disebutkan di sinilah Abuya Amran itu mengatakan tentang wujudiyah. Mengatakan tentang wujudiyah. Jadi wujudiyah yang dimaksudkan terkait dengan pemahaman qul huwallahu ahad tadi itu bukan wujudiyah bersatu dua zat antara Allah dan insan, itu adalah di mana insan itu fanakan dirinya, hilang dirinya dalam wujud diri Allah. Contohnya, saya awalnya nggak paham ya apa yang dimaksudkan, kemudian saya konfirmasi kembali. Dimaksudkan seperti seseorang yang pulang ke rumah orang tuanya, seorang anak pulang ke rumah ibunya, kemudian ketika dia disampai di rumah ibunya, dia baru duduk tempat ibunya, aduh saya ada pekerjaan belum selesai, saya ada keperluan ini, saya ada keperluan itu. Pada saat itu, anak itu masih menampilkan ananiyahnya. Artinya kepentingan-kepentingan itu masih diperkuat kembali. Tapi yang penting tidak ada lagi kepentingan-kepentingannya. Ketika dia pulang, tujuannya hanya kepada ibunya. Ibunya adalah tujuannya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Maka pencapaian itu tidak disebut dalam pencapaian tauhid tasawuf. Tapi itu adalah pencapaian tingkatan ketiga dari tauhid tasawuf. Maka di situ kalau tokoh-tokohnya kalau sering disebutkan seperti memang ujung-ujungnya Bu Amran banyak berbicara tentang cinta gitu. Seperti cintanya Rabi Adawiyah, seperti pemikiran-pemikiran ideologi-ideologi sufi ulama-ulama terdahulu yang mereka itu menganggap semua tidak ada. Semua tidak ada. Yang ada cuma Allah. Jadi saya melihat di situ titik paham daripada tauhid tasawuf, yaitu tentang bagaimana meletakkan tauhid itu bagi orang-orang bertasawuf gitu. Sedangkan tingkatan capaian pada tentang insan kamil, pencapaian insan kamil dengan menggunakan dengan paham wujudiyahnya yang dibawa dari penafsiran dan pemahaman kitab Al-Jili, saya tidak konfirmasi langsung ke kitab Al-Jilinya, itu hanya untuk memperkuat argumen pencapaian bertauhid pada tingkat khawasul khawas. Jadi kalau kita datang ke posko-posko melihat orang-orang posko menanyakan hal sampai ke situ, orang itu pun sulit menjelaskannya. Sehingga di posko-posko itu mereka hanya paham pada tingkatan kedua gitu. Hanya pada tingkatan kedua. Tingkatan di mana seseorang itu bisa menghilangkan kepentingan-kepentingannya, bagaimana dia bisa merasakan sifat-sifat Allah itu. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa Allah itu wujud. Bagaimana dia sholat bisa khusyuk. Jadi itu yang diterapkan pada tingkat-tingkat posko. Saya perhatikan seperti itu. Kemudian mungkin terakhir berkaitan tentang zikir atau diistilahkan dengan ratib siribe gitu kan. Sebenarnya ratib siribe itu bukan mendasar dari ajaran ideologi tauhid. Itu karena ya beliau melihat bahwa itu peluang ketika ada pertemuan dibuat sebuah budaya, sebuah tradisi berzikir. Jadi karena pada waktu itu lagi berkembang media-media di Aceh, di Jawa banyak media-media zikir. Jadi Abu Amran juga terinspirasi dari itu gitu. Jadi kenapa 1000 harus 1000? 1000 itu bukan
bukan harga mati, bukan angka mati, tetapi itu adalah bahasanya itu adalah pemanaan dari kata-kata berzikirlah sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyaknya kasiran itu diimplementasikan dengan makna 1000 gitu kan. Nah, mungkin ya kenapa harus dimanakan 1000? Kalau kita tanya jawabnya biar tenar aja katanya. Jadi bukan hal yang lain. Kemudian dengan pola yang cepat mungkin atau ini saya melihat bukan dari Tohid Tasawuf cuma cepatnya itu. Ingat saya ketika saya di pesantren dulu di Lebo Haji, ada kegiatan-kegiatan zikirnya juga cepat gitu. Zikirnya juga cepat. Jadi yang pertama santai-santai, kemudian cepat seperti itu. Kemudian ada lompat-lompat, goyang-goyang. Saya nggak paham juga itu yang ketika ada lompat-lompat. Kayaknya udah terlalu diinikan ya apa yang dilakukan oleh MPTT. Saya rasa mungkin di sini dari pembahasan saya mungkin banyak sisi kurangnya saya bisa berbincangkan kembali. Saya kembali kepada host ya. Baik, terima kasih Bapak Mawardi yang singkat, padat, dan ternyata memang penelitiannya mungkin lebih padat lagi sebenarnya. Kita tunggu saja nanti penerbitannya di Zawiyah Press mungkin nanti diterbitkan atau di mana nanti hasil penelitian ini biar bisa dikonsumsi bersama yang penting. Mungkin siapa saja yang akan komentar atau bertanya bisa nanti selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada tengku kita, yaitu Tengku Atailah Daud, untuk menyampaikan pandangannya terhadap seperti apa sebenarnya pemahaman pengajaran MPTT ini menurut cara pandang agama secara umum yang ada di masyarakat Aceh. Waktu kira-kira kurang lebih 10 atau 15 menit. Kita persilahkan kepada Tengku Atailah. Dipersilahkan Tengku. Oke Tengku. Kita mau enggak? Assalamualaikum. Kak, Tengku pudek mic le. Kak, kau dah ming. Ada mang ah? Kau salam. Demang. Ada tu ah. Okey, makasih. Kak. Alhamdulillah. Bere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Tengku. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, pertama-tama ulun tuan mengucapkan terima kasih kepada panitia diskusi media online dan juga kepada yang ulun tuan ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kepada dosen atau guru kitanya Mawardi tanya, Bapak Mawardi ya. Kemudian berbicara tentang persoalan MPTT di dalam lingkungan masyarakat Aceh, mungkin ulun tuan tidak bisa memahami secara utuh ataupun mungkin ulun tuan belum berhak untuk menyampaikannya, tetapi sekedar dari pemahaman dan juga pendengaran dari beberapa narasumber yang pernah ulun tuan dengar, maka retorika berpikir pertama adalah persoalan agama itu ada istilahnya benar dan salah saja. Itu pertama, benar dan salah. Tidak ada between, nggak ada gray, nggak ada. Kalau benar, kalau salah, salah. Itu dasar. Kemudian yang kedua, ada istilahnya itu tingkatan pemahaman nalar dari masyarakat. Ada tingkatan dasar, ada tingkatan menengah, ada tingkatan tinggi. Jadi dalam sebuah teori,
sesuatu yang kita berikan untuk orang kecil itu jangan diberikan untuk orang besar. Sesuatu yang memang untuk orang besar jangan diberikan untuk orang kecil. Itu teori yang memang sudah diakui oleh orang. Saya ingin memberi sebuah retorika. Kalau saya punya satu makanan spesial, nasi goreng katakanlah, itu makanan orang besar. Sehingga orang besar yang makan itu akan bisa mengatakan ini enak ataupun ini berkelas. Makanan itu memang makanan untuk yang kelas rendah. Mungkin karena dia belum pernah merasakan itu, bahkan dia mungkin akan mengatakan apa ini. Enggak terasa seperti yang memang biasa dinikmati oleh dia. Jadi kalau itu yang terjadi, sebetulnya apa yang salah? Makanannya kah yang salah? Tidak enak. Su agak megre-gre Tengku. Istel tu. Ini pakai headset nang. Pernah makan. Itulah kita kali ini. Halo, terang sulung. Katrang. Pakai headset menteri kulit bagus. Terang ah? Oh, mungkin ya. Nyo katrang. Kebetulan anak headset. Ini ulang betul. Ya. Jadi langsung berbicara tentang persoalan MPTT, sejauh yang saya pahami, Tolong tu. Sinyal lah. Tam gre-gre lo lang Telkomsel lo. Tengah redu. Juga lain kan. Juga M3. Agak ramah lo. Adalah pembahasan yang terlalu tinggi. Sehingga banyak harus ada tu. Pantang redu Telkomsel. Nyo tu lain, dia mendung. Tu yang perlek kan ada. Sinyalan. Asli Dia dia. cek le. Bukan kada ganyan-ganyan jadi cek le. Mantap. Honan menung sama Hana go, Hana. Aktaila dawo, tengku aktaila manteng. Di kamera agak mati. Nan manteng no. Puting gainan.
lokasi. Dia payah ke bicara lokasi lain padahal. Satu tu ini bacanya dia apa? Jadi, di belah-belah hadis yang sang di daya. Mungkin. Karena penting tak penjelasan dari hotel lah. Gimana cara mana yo? Tak tunda ni. Dan Kayak jelas be vakum lah. Atau tunda ini mana be vakum mau anak tu ho yang anak tu dia. Kita dikata lah, ho ka. Ada tu. Ya, kada Dah tu. nyo kader ko. Lokasi dengku payah minta apa lain tang. Ini lagi kita minta lokasi di Sabno tahun 2006. Kan? Tadi ya. Kasih lain. Apa dia namanya? Datang tu dia tu. Terang. Ya kada dengku. Nyo katrang. Ada tengah lokasi kapal orang tu. Mate nak berapa kader lah. Ada lah. Ada lah. Kada. Tak ada. Kader. Ada lah. Kader. Okey. Lanjut. Nyo rumah balik renovasi maklum. Oh yo. Itu kalau nak urus gua mana tambah sinyal. Sana tu. Tak kan? Kada kunci. Jadi lanjut tentang kegiatan MPTT atau organisasi MPTT, pada dasarnya menurut perhatian ulun tuan adalah masalah pembahasannya. Pembahasannya mungkin terlalu tinggi, jadi ketika disampaikan kepada masyarakat biasa itu akan menimbulkan reaksi. Gitu. Jadi dipikirnya ini surah dari langit lah, dari ini, dari itu dan sebagainya. Nah, menimbulkan keresahan dan juga kebingungan di kalangan masyarakat biasa. Nah, menghadapi semacam itu, jadi ada yang berpendapat secara spontan. Nah, berarti itu dianggap berlebihan, salah. Ada juga yang beranggapan itu mungkin tempatnya yang tidak sesuai. Seharusnya kepada masyarakat biasa disampaikan hal-hal yang lumrah. Kalau ingin disampaikan persoalan yang tinggi, ada tempatnya seperti kampus ataupun pengkajian dengan para narasumber dan juga peserta yang memahami pemahaman. Saya ingin mengutip contoh sederhana dari yang telah disampaikan oleh Bapak Mawardi tadi. Itu mungkin kita mengakui apa yang beliau jelaskan itu bukan untuk masyarakat biasa. Nah, itu letak persoalan yang mendasar. Kemudian persoalan yang kedua adalah pada jaringan organisasinya. Pada jaringan organisasinya itu terkadang orang yang menduduki pada tingkatan tertentu yang mengurusi itu sebetulnya tidak paham tingkatan yang disampaikannya. Jadi karena dia sudah berposisi mewakili atau berposisi sebagai pengurus, dia berbicara sudah terlepas dari pemahaman. Sehingga ada yang seakan-akan mengagungkan melebihi daripada yang sebenarnya. Nah, itu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, dalam kultur masyarakat kita, masyarakat Aceh, orang itu belajar agama, memahami agama, masih pada tatanan beribadat, bukan dalam pengembangan ilmu. Jadi pengkajian tingkat tinggi itu bukan untuk beramal, tapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, di mana kalau diamal itu juga beresiko. Saya memberikan contoh, buah durian itu kalau kita suruh belah dengan orang yang belum pengalaman, itu dia sangat susah membelahnya. Mungkin akan melukai tangannya. Tapi kalau sudah kita kasih kepada orang yang sudah berpengalaman, dia punya trik dan sederhana, dia bisa menikmati dengan nikmat, dia tidak tersakiti dengan duri-durinya. Itu perbandingan sederhana. Jadi kalau menurut pemahaman saya, menilai benarkah yang disampaikan ajaran MPTT ataupun tidak, bukan persoalan pada benar dan salahnya, tetapi pada kelayakan atau sesuaikah itu disampaikan kepada masyarakat kalangan dasar atau masyarakat kelas biasa, atau tidak sesuai. Itu saya persoalan yang lebih utama di kalangan para ulama Aceh yang membahasnya.
Jadi saya kira sebatas itu saja dari mukadimah daripada saya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya akan mencoba menjawab. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tengku yang sudah memberikan pengantar tadi. Ya je Tengku untuk nak urun-urun temannya untuk je ta jauh sama-sama untuk Pak Ujung. Makanya kepada para partisipan diharapkan untuk dapat memberikan pertanyaan atau komentarnya supaya nanti ditanggapi oleh para pemateri kita. Baik, sekarang langsung saja kita persilahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Bapak Ustadz Abdul Aziz Abasi untuk memberikan materi tentang bagaimana sih insan al-kamil itu sebenarnya, khususnya tentang hal yang sedang dipersoalkan yaitu masalah domirhu itu tadi. Kita di sini sebenarnya terutama para panitia sebenarnya sangat awam sekali tentang persoalan ini. Cuma karena kami penasaran, mungkin dapat diberikan sedikit pencerahan kepada kita. Dipersilahkan kepada Ustadz 15 atau 20 menit untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz Dr. Abdul Aziz Abasi. Ya, syukran, terima kasih Ustaz Miswari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, habibi ilahil alamin, sayyidina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad ala alihi wa sahbihi al-mutajabin wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati, tadi pemateri Ustaz Mawardi dan juga pemateri yang kedua Bapak Tengku Ataillah, juga Pak Miswari, saya cukup ucapkan terima kasih dan juga para hadirin. Alhamdulillah kita dapat taufik oleh Allah SWT bisa hadir walaupun secara virtual untuk mengkaji masalah-masalah yang dianggap sebagai mungkin polemik dan masalah yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Baik, sebelum saya membahas masalah insan kamil yang tadi diminta oleh Ustaz Miswari untuk dibahas dari buku beliau yang terkenal Insan Kamil, Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awail wal Awakhir dari Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili. Sebelumnya saya ingin membahas sedikit beberapa poin yang tadi tanggapan dari yang disampaikan dari Bapak Mas Mawardi tadi, bahwa ya memang tauhid itu dibagi oleh ulama yang merupakan otoritas ilmiah, dan juga mereka mendapatkan hal itu dari teks-teks utama agama, baik Al-Quran atau hadis, bahwa ada tauhid awam, tauhid khawas, dan tauhid khawasul khawas. Sebagaimana dalam tasawuf juga kita tahu bahwa tingkatan tasawuf dibagi syariah, tariqah, sama haqiqah. Dan itu juga sejajar dengan tingkatan tauhid tadi, karena tujuan utama dari agama adalah mencapai tauhid. Tauhid itu bertingkat-tingkatan dengan ilmu dan ma'rifat manusia. Jadi manusia itu kan Allah SWT untuk atau untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam ayat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan ma khalaqtul jinna wal insa, tafsirnya liya'budun itu liya'rifun. Jadi manusia diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bertauhid kepada Allah. Untuk bertauhid harus mengenal, kita nggak bisa menesahkan Tuhan Allah tanpa bertauhid kepadanya. Tauhid itu sesuai dengan
tingkatan ilmu kita, tingkatan ma'rifat kita. Dan sebagaimana juga disampaikan tadi, ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu husuli sama ilmu huduri, atau ilmu yang konseptual yang dibahas, yang kita sekarang bahas ini ilmu konseptual. Kita lagi bahas masalah-masalah menggunakan konsep-konsep. Ada ilmu yang disebut huduri atau ilmu yang disebut juga penalaman atau zauq atau perasaan. Itu adalah ilmu yang tempatnya hati, tempatnya kalbu, tempatnya tingkatan-tingkatan lain dari lapisan ruh manusia. Dan relasi antara dua ilmu tersebut adalah relasi harus mengetahui dulu, terus mengamalkan ilmu yang diketahui, itu akan menimbulkan ilmu yang disebut wujudi atau eksistensial, atau yang dirasakan atau yang dialami. Jadi itu hasil dari amalan yang kita lakukan, mengamalkan sesuai dengan apa yang diketahui. Sebagaimana dikatakan, man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Jadi dan selalu dalam Al-Quran menekankan dua sisi ini, ilmu dan amal. Harus mengetahui dulu baru mengamalkan, dan amal itu menurunkan ilmu yang ada di ranah konseptual, akal, turun ke hati dan menjadi ilmu dauqi atau ilmu huduri atau ilmu yang dirasakan. Contohnya tadi misalnya kita belajar tentang tauhid, dzati, sifati, af'ali, melalui konsep-konsep itu yang kita pelajari dalam akidah. Terus untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan kita, kita mempraktikkan ilmu itu dalam ibadah. Misalnya dalam salat, kita mempraktikkan ilmu tersebut. Jadi di situ kita belajar untuk merasakan dan mengalami kehadiran Allah SWT dalam setiap perbuatan atau dalam fi'il salat tersebut, baik pembacaan, baik ruku', sujud, itu semua kita lagi latih atau riyadah untuk menghadirkan tauhid tadi yang kita pelajari dalam akidah. Begitu juga dalam perbuatan-perbuatan lain seperti zikir, seperti puasa dan sebagainya. Jadi semua amalan manusia berfungsi untuk menjadikan ilmu itu yang tadi disebut husuli atau berupa konsep menjadi ilmu yang wujudi atau ilmu yang hadir dalam hati manusia. Dalam hati manusia dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa berbincang dengan tentang harimau dengan minum kopi dan senyum-senyum, itu bahwa kita lagi bicara tentang harimau dengan konsep-konsep. Tetapi kalau ada harimau yang menghadapi kita dan kita merasakan kehadiran harimau, pasti sikap kita akan berbeda. Itu juga berlaku untuk tauhid. Jadi bicara tentang keesaan Tuhan, kehadiran Tuhan dengan akal, dengan konsep, itu tidak berpengaruh yang kuat dalam kehidupan kita. Harus menurunkan ilmu itu untuk turun ke hati dan menjadi berpengaruh dalam kehadiran itu yang disebut khusyuk, atau itu yang disebut salat yang mencegah dari mungkar dan sebagainya. Itu yang kita merasa kehadiran Allah. Karena perasaan tersebut, maka kita bersikap yang berbeda dengan kalau kita tidak merasa. Nah, tingkatan-tingkatan ini, tingkatan tauhid, ya memang mulai dari awam yang hanya mengetahui secara konsep, terus khawas yang masuk ke tariqah, misalnya selain pengetahuan, mereka mengamalkan apa yang diketahui dan berusaha untuk menjadikan ilmu itu hadir dan berpengaruh. Terus tahapan terakhir untuk khawasul khawas yaitu hakikah, yaitu menyatu dengan wujud ini dan merasakan wujud ini dan menyatu dengan wujud ini.
Nah, masalah-masalah yang terjadi tadi bahwa yang selalu dari zaman awal waktu muncul aliran-aliran kalam dan sebagainya, selalu masalah menjelaskan relasi antara zat Allah SWT, sifatnya dan afalnya itu seperti apa. Misalnya kita lihat perdebatan yang antara Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, itu semua tentang relasi antara zat Allah dan sifatnya. Misalnya kenapa disebut ilmu kalam? Karena masalah kalamullah itu apakah kalam zati atau nafsi atau fi'il. Jadi itu memang pembahasan yang harus dibahas dalam konteks ilmiah, konteks penelitian dan antara ulama harus dibahas di situ. Tapi kalau untuk awam harus ada otoritas ilmiah yang membimbing dan menyampaikan kepada murid-murid itu apa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa umirtu liukalliman nas ala qadri uqulihim. Jadi kalau kita ini menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh seorang, kita menzalimi orang itu, jadi harus menyampaikan kepadanya apa yang dia mampu untuk menerimanya. Lalu pembahasan atau masalah tadi yang disampaikan dari MPTT, mungkin kita belum bisa mengambil posisi terhadap ajaran atau akidah atau keyakinan MPTT ini kecuali mendengarkan langsung dari otoritas yang bersangkutan oleh otoritas yang mewakili otoritas ilmiah. Jadi baru di situ kita bisa mengambil posisi atau menjelaskan masalah yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan tersebut. Jadi ini secara umum. Lalu secara khusus pembahasan insan kamil dan istilah-istilah itu juga menimbulkan masalah. Jadi untuk menjelaskan kenapa terjadi perbedaan antara ulama, pendapat-pendapat antara para ulama tasawuf dan sebagainya selainnya. Karena memang tasawuf merupakan ilmu yang sangat rumit dan sangat perlu istilah khusus. Jadi ada istilah-istilah khas yang harus diketahui. Sebagaimana misalnya ini kalau tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh ulama fisik nuklir kecuali sudah akrab dengan istilah-istilah yang dipakai. Seperti juga tasawuf. Jadi tradisi tasawuf yang disampaikan dari dan di sini sebagai peneliti tentang tasawuf saya menyampaikan bahwa dari awal sampai Ibnu Arabi bahkan sampai abad 9 Hijriah, kalau kita Ibnu Arabi itu baru terdiri madrasah. Terus dilakukan oleh murid-murid beliau seperti Saruddin Qaunawi, seperti Farghani, seperti Al-Jili dan sebagainya. Di situ dari Ibnu Arabi sampai Farghani abad 8, jadi selama 3 abad istilah itu belum dan ulama itu pakai istilah sebagai contoh istilah zat Tuhan, zat Allah SWT. Ibnu Arabi menggunakan zat itu untuk 3 istilah. Istilah huwiyah yang ghaibul ghuyub, disebut ghaibul ghuyub, digunakan untuk ahadiyah, maqam ahadiyah itu makam yang merupakan keesaan yang tidak ada sama sekali keberagaman di situ, dan juga digunakan untuk zat Allah SWT yang diwakili
diwakili oleh al-ismul a'zam yang disebut Allah. Maka untuk memahami makna dari kata zat yang disampaikan oleh Ibn Arabi harus kembali kepada konteksnya, harus kembali kepada nas yang mana disampaikan itu dan berusaha untuk memahami makna yang disampaikan itu, maksudnya zat atau maksudnya maqam ahadi atau maksudnya ism a'zam. Jadi tradisi ini berlangsung sampai Farghani yang beliau baru berusaha untuk menjadikan istilah itu khusus dan spesifik dari setiap istilah dikaitkan dengan makna yang tertentu dan dikaitkan dengan konteks itu. Oleh karena itu waktu sekarang kita baca teks-teks dari ulama yang dari abad 8 sampai abad 6, kita akan bingung dengan istilah-istilah yang dipakai, harus memang akrab dengan ilmu tasawuf, sudah tahu konteks dan bisa memang menentukan yang dimaksud di situ apa. Dan apalagi dikaitkan dengan tafsir isyari atau hadis-hadis yang bicara tentang masalah tersebut. Ya, salah satu masalah yang paling penting di sini masalah wahdatul wujud atau masalah relasi antara zat dan sifat. Ini masalah-masalah yang perlu kajian khusus dan perlu penantar-penantar baru bisa menjadi jelas. Jadi kalau dibicarakan dalam waktu yang singkat atau disampaikan untuk orang awam pasti bingung dan pasti akan menimbulkan masalah. Misalnya di sini sebagai contoh, saya akan ambil bagian dari buku Al-Jili, yaitu Al-Insan Kamil, supaya kita bisa memahami yang dimaksud oleh huwa, misalnya zat, makam zat di sini yang dimaksud apa. Ini Al-Insan Kamil yang berkaitan dengan al-ism ini syair. Nah, misalnya al-ism ma yu'inul musamma fil fahm. Jadi ism yang kita gunakan ya, mohon maaf terputus. Sekarang suara ada? Suara ada, Ustaz. Halo? Ada, Ya, suara baik. ada. Tadi screen-nya nggak kelihatan. Oh, afwan ya. Ya, jadi di sini al-ism misalnya, al-ism ada dua makna bagi al-ism. Ada al-ism yang disebut al-musamma, ada al-ism yang maknanya kata yang kita gunakan. Jadi yang kata yang huruf yang kita gunakan itu kata, tetapi al-ism dengan alif lam itu menunjukkan hakikat eksistensial dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, jadi disebut al-ism Ar-Rahman, al-ism Allah, al-ism Al-Qadir dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan kata ism saja tanpa al-ismnya, itu menunjukkan bahasa, bukan hakikat yang eksistensial. Jadi harus, ini satu istilah yang digunakan oleh para sufi, harus tahu makna dari waktu kita menggunakan al-ism dan menggunakan ism. Ini juga sangat menentukan makna yang kita dapat dari teks-teks. Lalu dari kata al-jili ini yang terbentuk dalam imajinasi kita, terus terbentuk dalam waham kita dan akal kita, dan kita dapat bentuk atau dapat gambaran dari hakikat Tuhan. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup. Jadi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini hanya pendekatan melalui al-asma. Lalu di akhir dalam akhir paragraf ini beliau berkesimpulan bahwa kita ini tidak bisa mencapai hakikat
Tuhan, tidak bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan ada. Dan itu kenapa? Karena keterbatasan manusia. Manusia siapapun, walaupun Rasulullah SAW, beliau juga sebagai makhluk wujudnya terbatas dibandingkan wujud Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wujud yang absolut, yang mutlak. Ini fahasala min hadza an la sabila ila al-wusul ila Allah. Tidak mungkin mencapai hakikat Tuhan illa min tariqi hadzal ism. Jadi bisa diketahui sebagian dari melalui Asmaul Husna itu sebagai jalan untuk mengenal Allah, tapi kalau sampai ke zat, ke huwa, wa'alam anna hadzal ism huwa alladhi iktasaba al-wujud bihaqiqatihi, dan dengan ism itu yang menjelaskan hakikat eksistensial Tuhan, wa bihi ittadahat lahu sabilu tariqatihi fakana khatman 'ala al-ma'na al-kamil fil insan. Jadi yang bisa mencapai hakikat yang paling sempurna dari Al-Haq Subhanahu wa taala adalah insan kamil. Beliau yang bisa mencapai puncak ma'rifat. Wa bihi ittasala al-marhumu birrahman. Itu yang menjadikan makhluk tersambung dengan Al-Haq Subhanahu wa taala. Terus faman nadhara naqsh al-khatam fahuwa ma'allahi ta'ala bil ism wa man 'abara al-manqushat fahuwa ma'allah. Jadi ini tingkatan khawasul khawas tadi. Yang masih bersama asma, dia masih bersama Allah tetapi melalui perantara-perantara. Tapi yang sudah melewati perantara-perantara itu asma dan sifat, yaitu fana dzati yang disebut fana dzati, fahuwa ma'allah. Fahuwa ma'allahi ta'ala bis sifat. Wa man fakka al-khatma faqad jawaza al-wasf. Jadi siapa yang melewati penutup sifat-sifat itu, sifat-sifat juga merupakan hijab. Barang siapa yang melewati hijab sifat itu, dia ini tertutup apa namanya? Ya. Ya, wa'lam anna al-haq subhanahu wa ta'ala ja'ala hadzal ism mir'atan lil insan. Nama itu adalah semacam semacam cermin. Cermin, jadi manusia itu bisa melihat Al-Haq Subhanahu wa taala melalui cermin itu. Jadi tercermin sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui manusia itu. Fa idza nadhara biwajhihi fiha 'alima haqiqatahu. Maka kalau dia melihat melalui cermin tersebut, dia akan mengenal dirinya, mengenal hakikatnya. Ini maaf. Ya, jadi kan Allah wala syai'a ma'ah. Ini kesadaran fana, atau kalau orang sudah mencapai maqam fana, dia akan mencapai hakikat kan Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada dan tidak ada siapapun bersamanya. Ini makna dari hakikat wujud. Menurut Al-Jili, menurut Ibn Arabi, dan menurut yang lain. Jadi tidak ada selain Allah. Jadi menurut mereka makhluk itu merupakan wujud majazi, bukan wujud hakiki. Jadi ini memang tauhid yang tertinggi, bukan kalau tauhid yang masih menganggap bersama Allah ada yang lain itu yang mengesahkan Tuhan, maka ini masih ada dualisme, masih ada menduakan Tuhan. Tetapi orang yang menganggap bahwa selain Allah tidak ada. Dan ini memang yang disebut tadi fana. Fana artinya apa? Bukan wujud manusia melebur dalam wujud Tuhan. Tetapi manusia sadar tidak ada selain wujud Tuhan. Itu kesadaran. Fana itu artinya kesadaran tidak ada selain wujud Tuhan. Itu makna dari kan Allah wala syai'a ma'ah. Tidak ada selain Tuhan. Seperti misalnya kita lihat perumpamaan yang digunakan matahari dan sinar. Apakah kita bisa mengatakan sinar itu ada tanpa dikaitkan dengan matahari? Tidak mungkin.
Jadi matahari itu adalah manifestasi dari sinar itu adalah manifestasi dari matahari dan tidak bisa dipisahkan dan dianggap sebagai wujud yang mandiri. Begitu juga wujud semua yang selain Allah SWT adalah wujud majazi atau seperti bayanan. Bayanan itu tidak punya eksistensi yang real. Yang punya eksistensi real adalah wujud al-haq subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari wahdatul wujud dan juga makna dari insan kamil. Insan kamil yang mencapai puncak kesadaran yaitu fana dzati, tidak ada selain al-haq subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dijelaskan Al-Jili dalam tempat lain bagaimana relasi dan hubungan antara penampakan dan tajalli al-haq dan penampakan dan tajalli manusia. Dalam misalnya dalam Al-Quran dibahas dalam di mana Musa alaihissalam falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, dan juga menjelaskannya waktu Musa minta kepada Allah SWT mengatakan arini anzur ilaik qala lan tarani. Allah SWT mengatakan tidak bisa melihat aku. Al-Jili di situ menjelaskan bahwa insan kamil di sini tidak mungkin melihat al-haq kecuali dia fana. Fana dari apa? Jadi fana ini bukan melebur secara eksistensial. Secara eksistensial tidak eksis memang. Yang eksistensi real adalah wujud al-haq. Nah, fana di sini artinya fana dari egonya. Fana dari inniyah. Tidak melihat ada diriku. Jadi kalau kita, jadi relasi tadi antara al-haq dan makhluk, kalau al-haq bermanifestasi, makhluk musnah, tidak ada. Kalau makhluk bermanifestasi, al-haq menjadi gaib karena dihijab oleh makhluk tersebut. Nah, makhluk yang masih melihat makhluk-makhluk itu sebagai eksistensi yang mandiri, tidak mungkin melihat kehadiran al-haq. Tetapi makhluk yang sadar bahwa yang makhluk-makhluk tersebut hanya manifestasi dan tidak punya eksistensi yang real, yang hadir hanya al-haq, di situ mulai terwujud kesadaran hakikat al-haq subhanahu wa ta'ala. Dan menurut Al-Jili, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk mencapai zat, karena zat itu merupakan wujud yang mutlak, yang absolut, dan makhluk itu semuanya terbatas dan tidak bisa mencapai hal itu. Ini saya mencari kata-kata di mana beliau menyebutkan hal itu. Ya. فلا سبيل إلى الوقوع على نهاية الكمال من الحق. Tidak mungkin mencapai puncak kesempurnaan al-haq atau tingkatan yang merupakan mutlak, yang mutlak dari al-haq, bihaitsu an la yabqa musta'tharan 'indah. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak diungkapkan bagi makhluk. Jadi puncak yang bisa dicapai adalah ahadiyah sebagaimana disampaikan dalam surat An-Najm, fakana qaba qausaini au adna, yaitu maqam ahad. Ahad adalah disebut oleh Ibn Arabi juga sebagai zat, tapi maksudnya di zat di situ bukan huwa, bukan maqam ghaibul ghuyub, bukan kemutlakan Tuhan. Itu merupakan wujud yang mutlak. Bagaimana bagi makhluk yang terbatas mencapai yang mutlak? Tidak mungkin. Jadi kalau kita menelusuri teks-teks para ulama ini, tidak ada yang mengatakan bahwa maqam huwa yang istilah. Jadi kita harus di sini meneliti bahwa yang dimaksud huwa adalah zat, dan zat yang disebut oleh ulama tasawuf huwiyah ghaibiyah atau wujud yang mutlak, wujud yang absolut. Ini yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Walaupun wujud Rasulullah SAW, beliau merupakan wasita atau perantara karena beliau yang mampu melebur dalam al-haq subhanahu wa ta'ala, mampu mencapai fana dzati, maka beliau mempunyai kelaikan atau kapasitas untuk menjadi perantara yang menerima dari al-haq dan menyampaikan kepada
makhluk yang lain, walaupun dia sendiri mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Apa namanya, Rasulullah SAW pernah mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, tidak apa namanya, kami tidak bisa dan tidak mungkin mengenal engkau sebagaimana engkau layak dikenal. Ya. Jadi panjang pembahasan tentang zat di sini, tapi intinya adalah bahwa Allah SWT bisa dikenal tapi melalui asma dan sifatnya. Sampai melewati asma dan sifat, ada yang disebut fana zati, dan di situ pun ada kesadaran bahwa selain Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala tidak ada siapapun, bukan manusia menjadi satu dengan Tuhan. Tidak ada makna untuk menjadi satu dengan Tuhan, karena apa namanya, manusia adalah makhluk dan Tuhan adalah Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian Pak Miswarik, mungkin waktu sudah selesai atau masih ada waktu? Ya, ada waktu ini Ustaz, bareng 3-4 menit lagi Ustaz. Ya. Ya, ini di sini membahas tentang apa namanya, tentang fana. Inna lillahi naifan wa sab'ina hijaban min nur. Jadi bagi Allah SWT ada hijab-hijab sampai maqam zat. Jadi perjalanan manusia menuju Allah itu merubah hijab-hijab, dari hijab kegelapan yaitu merupakan dunia, dan terus ada hijab nurani yaitu hijab asma dan sifat, dan terus menerus sampai ada لو كشف على حرقت سبحات وجه من تهلي بصره, يعني الوصول إلى ذلك المقام. Maqam apa yang bisa dicapai oleh insan kamil di sini adalah maqam fana. Nah, fana di sini maknanya apa? La yabqa lahu ainun wala athar. Dulu masih melihat bahwa ada dirinya, masih melihat ada dirinya yang menyembah Allah SWT. Tapi semakin mengenal, semakin menisahkan, semakin bertauhid, sampai sadar bahwa dia ini hanya sebagai sinar dari cahaya Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala dan tidak punya eksistensi yang sebenarnya. Bukan dia menjadi Al-Haq. Jadi kalau kita mendengarkan dari misalnya kata-kata Abu Sa'id Abul Khair atau Al-Hallaj atau apa yang mereka mengungkapkan bahwa ana al-haq, bukan maksud mereka bahwa manusia menjadi al-haq, tetapi bahwa mereka bukan apa-apa dan tidak bisa, apa namanya, yang muncul dari mereka itu adalah manifestasi al-haq subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi wahiyal hal allati yusammiha as-sufiyya al-mahq was-sahq. Jadi orang terpadam dari egonya, terpadam dari dirinya dan tidak melihat siapapun walaupun dirinya kecuali Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya, mungkin ada pembahasan lain dalam bab yang lain yang bahas tentang zat dan makna dari zat, dan di situ juga Al-Jili menjelaskan bahwa zat itu tidak bisa dicapai oleh siapapun, yang disebut anqa'u maghrib. Anqa'u maghrib ini adalah perumpamaan yang digunakan oleh Farid ad-Din Al-Attar, yaitu kalau kita mencari zat Tuhan, akhirnya kita nggak akan mencapai apa-apa, dan itu di luar kemampuan kita karena itu apa namanya, yang dicari adalah sesuatu yang mutlak, yang absolut. Yang mencari adalah sesuatu yang terbatas, dan bagi yang terbatas tidak mungkin mencakup yang mutlak dan yang absolut. Ya, mungkin sekian dari saya dan apa yang bisa disampaikan dari buku ini, Al-Insanul Kamil dari Al-Jili. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Abbasi yang telah menjelaskan pandangan tentang tauhid dan tasawuf kepada kita.
mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita. Tiba-tiba hari ini kita belajar Insan Al-Kamil. Saya juga kaget kenapa tiba-tiba saya belajar Insan Al-Kamil, padahal saya kitab Masailai dengan Iyanah Talibin aja belum selesai mengajinya. Baik, terima kasih kepada Ustadz dan para pembicara sebelumnya. Sekarang kita perkenankan kepada para partisipan untuk memberikan pertanyaannya atau pandangannya atau pendapatnya. Dipersilahkan kepada 3 orang, diberikan kesempatan untuk nantinya ditanggapi oleh para pemateri. Silahkan 3 orang, siapa aja? Silahkan, siapa yang pertama? Silahkan. Dari saya ini ada Muzammil satu mau bertanya, bagaimana? Boleh Bapak Muzammil, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, selamat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi langsung aja tanpa berpanjang mukadimah. Saya sangat tertarik dengan materi pada hari ini, di mana ada pembahasan seperti Ustaz Abasi, kemudian Tengku Atailah, dan juga pemateri yang sebelumnya saya juga sudah lupa saya. Mengenai saya melihat, saya tahun 2010 mendengar bahwa Abu Amran itu sesat. Lantas saya berpikir, beliau itu anaknya Abuya Mudawali, tidak mungkin sesat. Dan juga saya cari-cari informasi bahwa Abuya Mudawali juga pernah mengatakan bahwa yang mewarisi ilmu syariat untuk anakku adalah Muhyiddin, dan yang mewarisi ilmu tasawuf dari anak nanti adalah Amran Wali. Itu bahasa yang disampaikan oleh Abuya Mudawali dahulu. Kemudian saya cari-cari informasi tentang Abuya Amran Wali, dan saya lihat karya-karyanya. Banyak yang mengatakan bahwa ajaran MPTT itu mempertuhankan Muhammad. Namun pada saat saya melihat tulisan-tulisan Abuya Amran Wali, di situ beliau langsung menggarisbawahi bahwa di situ banyak orang salah paham, bukan bermaksud mempertuhankan Muhammad. Karena kenapa? Antara yang bahru dengan yang khalik itu tidak bisa disatukan. Sama seperti penjelasan daripada Ustadz Abasi tadi. Nah, di sini mungkin banyak yang mendengar tentang MPTT, tapi mungkin tidak melihat dan mendengar secara langsung. Termasuk mungkin ada yang mengatakan bahwa kajian MPTT itu terlalu tinggi. Padahal pada saat saya coba-coba mendekati dan saya coba dengar, isi dari kajian MPTT itu untuk memperkenalkan, menumbuhkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Untuk sentiasa kita merasakan bahwa diri kita ini tidak ada yang dalam makna begini, yang bahru itu pasti binasa, dan yang kadim itu adalah Allah. Maka yang kadim itu pasti binasa. Jadi sentiasa kita merasakan bahwa merasakan diri kita bahwa usaha kita, tapi yang memberi bekas Allah. Pintar-pintar kita, yang memberi pintar itu adalah Allah. Kaya-kaya kita, yang mengkayakan kita itu adalah Allah. Nah, di situ sering sekali saya mendengar. Cuman timbul permasalahan Insan Kamil ini. Sebenarnya pada saat saya telusuri dan Abuya Amran juga mengakui, beliau tidak pernah mengajarkan kitab Insan Kamil. Tetapi ada waktu itu diwawancarai beliau oleh, kalau nggak salah saya, Fahmi Arun, wartawan Santri Hidayah, bertanya tentang Zamir Huwa itu. Awalnya Abuya Amran menolak. Nah, kemudian
dicegat lagi pada saat pemberhentian berikutnya, sehingga Abu Amran menjelaskan tentang zamir huwa. Sehingga banyak pada saat timbul gejolak terhadap penjelasan itu. Padahal inti penjelasan daripada Abu Amran itu dengan penjelasan daripada Bapak yang sebelum Ustadz Atailah dengan tadi Ustadz Abbasi itu nggak ada beda. Tidak bisa disatukan antara yang baru dengan yang kadim. Tidak mungkin bisa disatukan. Dan Abu Amran juga sering berkali-kali menjelaskan demikian. Mengenai penyampaian MPTT kajiannya terlalu tinggi, kalau menurut saya setelah saya dengar-dengar dan saya ini tidak tinggi kalau menurut saya. Cuman barangkali menurut saya alangkah bagusnya di persoalan ini duduk diperjelaskan antara apakah Abu Amran atau pakar-pakar daripada MPTT untuk duduk-duduk dengan pihak yang salah paham. Nanti di situ ada kejelasan, oh rupanya salah paham sebelumnya. Ataupun mungkin kalaupun MPTT itu salah, setelah diduduk sepakat antara kedua belah pihak, barangkali itu bisa diambil sebuah keputusan. Tapi sejauh ini saya lihat belum pernah duduk kedua belah pihak antara MPTT dengan pihak yang bersalah paham untuk meluruskan persoalan ini. Sehingga yang bingung siapa? Kami yang bodoh ini. Cuman saran saya dalam hal ini saya tidak menanya, cuma menanggapi dan beri saran. Alangkah baiknya duduklah untuk menjelaskan persoalan ini, meluruskan. Jangan sampai antara kita nanti ada kesalahpahaman sehingga terjadi fitnah batin di antara kita sesama Islam. Nah, saya cuma itu pengharapan saya. Kalau misalnya seperti kata Tengku Atailah meresahkan, ya barangkali mungkin Tengku Atailah ada alasan tersendiri. Tapi setelah saya melihat kayaknya MPTT sangat bermanfaat untuk meluruskan sudut pandang ketuhanan kita, penghambaan kita kepada Allah. Itu menurut saya demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Muzamil yang nanti di ujung biar saya simpulkan untuk ditanggapi oleh para pemateri. Selanjutnya dipersilahkan kepada dua orang lagi untuk memberikan pertanyaan, pandangan, atau pendapatnya. Dua orang lagi dipersilahkan. Kalau tidak ada, biar saya yang ini, Pak Bos. Ya, Pak Khairil agak di atas 2 menit sedikit ya. Ya, silakan. Saya mau komen sebentar. Silakan Pak Khairil. Udah bisa? Lanjut. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara terdengar ya, Pak Hos? Ya, terdengar. Ya. Jadi begini, saya tidak ingin mengomentari konten yang dibahas tadi. Apalagi tentang LGBT, saya tidak mempelajari dan tidak paham dengan hal-hal yang demikian. Saya cuma melihat yang terjadi dalam masyarakat ini, konflik ini yang ingin saya tanyakan kepada beberapa narasumber. Artinya begini, apakah tidak bisa kita membiarkan misalnya MPTT dengan pemahamannya, kemudian Tastafi dengan pemahamannya, kemudian Wahabi dengan pemahamannya, kemudian Syiah dengan pemahamannya, dan kita hidup berdampingan. Kira-kira bisa tidak? Ini khususnya misalnya di Aceh. Jadi saya lihat setiap ada perbedaan-perbedaan pemahaman ini selalu menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kalau dulu ada konflik dengan Aswaja dengan Wahabi di Aceh, kemudian kalau sekarang mungkin Wahabinya sedang istirahat karena sedang terjadi konflik internal di Aswaja antara MPTT dengan sebut saja mungkin Tastafi dan yang lain-lain. Jadi ini Wahabi menonton aja ini. Besok ada lagi konflik antara Wahabi dan misalnya. Nanti Aswaja. Jadi biarkan
MPTT dengan pemikirannya, kemudian Wahabi dengan pemikirannya, Tastafi dengan pemikirannya, Syiah dengan pemikirannya, dan kelompok-kelompok yang lain juga begitu. Jadi kita hidup berdampingan saja. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin diperdebatkan itu di ruang-ruang ilmiah. Jadi tidak dalam bentuk parang atau tombak yang kemudian menjadi konflik dalam masyarakat. Kira-kira bisa tidak? Ini mungkin dari Pak Mawardi bisa menjawab, atau dari Tunku Watailah, atau mungkin dari Ustadz Abbasi tadi, walaupun beliau memang fokus ke konten tasawufnya. Saya kira demikian Pak Host. Ya, host menangkap pandangan dari Pak Khairil tadi. Sebuah masukan ya. Jangan menangkap, terdengar Saya tidak pandangannya? Terdengar. Terdengar dan tertangkap pandangan dari Pak Khairil. Cukup bagus nasihatnya. Cuma sayangnya impian tak seindah kenyataan, bayangan gerhana mengaburi cinta kita, gemilang asmara, dan seterusnya. Selanjutnya silahkan yang memberikan pandangan atau masukannya untuk yang partisipan terakhir, silahkan memberikan pandangan atau pertanyaan. Dipersilahkan. Ayo silakan. Bang Iswari. Silakan. Ya silakan Ulil Azmi. Ya, luar biasa, kayaknya saya kenal. Iya. Ya, Ya, fokus silakan. pertanyaan saya kepada Ustadz Abbasi. Pertanyaan saya terkait dalam kitab tersebut, apakah benar tercantum seperti pernyataan yang disampaikan oleh Abuya Amran Wali, yang mana domirhu ya kembali kepada Muhammad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah tingkatan kebenaran itu menunjukkan bertentangannya antara pemahaman syariat, tarekat, dan makrifat? Mungkin seperti itu aja, Ustaz. Ya, sangat singkat, tapi bisa diterima. Yang pertama tentang damirhu itu kembali kepada Muhammad. Benar apa enggak di dalam Insan Kamil Al-Jili. Kemudian yang kedua tentang apa tadi Pak? Pengetahuan bertingkat. Bagaimana tadi Ulil Azmi? Apakah bertentangan antara pengetahuan syariat, tarekat, hakikat itu? Oh iya, ya benar-benar. Tingkatan pengetahuan itu apakah kontradiktif gitu ya? Oke, baik. Ya. Sudah direkam. Baik, terima kasih kepada yang memberikan komentar. Saya rangkum sedikit lagi untuk dikomentari atau dijawab oleh para pemateri secara berurutan seperti pemateri tadi, dan sekaligus nanti dari pemateri kita mintakan kata penutupnya. Jadi kepada pemateri saya ulangi lagi pertanyaan atau tanggapan tadi, kemudian nanti secara berurutan oleh para pemateri ditanggapi bareng 2 atau 3 menit sekaligus memberikan kata penutupnya. Baik, yang pertama dari Bapak Muzammil mengatakan bahwasanya sebenarnya ajaran MPTT itu sebenarnya tidak sesat, karena memang kita tahunya MPTT itu melalui isu-isu saja. Kita tidak mendalami bagaimana sebenarnya pengajaran MPTT itu. Kemudian bagaimana kalau ini bisa ditanggapi dengan baik nanti oleh Tengku Watailah dan Bapak Mawardi nanti, bagaimana pandangan dan penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dengan duduk bersama mendiskusikan solusi supaya tidak membingungkan masyarakat. Kenapa itu tidak dilakukan oleh sama-sama pakar, yaitu pakar dari MPTT yang paham tentang ajaran MPTT dan ulama-ulama secara umum duduk bersama untuk membahas ini. Ini yang pertama dari Bapak Muzammil.
Dan beliau mengatakan sebenarnya apa yang diajarkan di MPTT itu bukanlah ajaran-ajaran yang terlalu tinggi sifatnya. Tapi sebenarnya bisa mudah dipahami masyarakat. Cuman isu yang membuat ajaran MPTT ini tampak menjadi dianggap ajaran yang mengkhawatirkan masyarakat. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat dari Irfan Muhammad mempertanyakan, kalau tadi kan ada pengumpamaan antara Tuhan dengan makhluk itu seperti antara matahari dengan sinar matahari. Lantas bagaimana kalau ada perumpamaan Tuhan dengan makhluk itu seperti bapak dengan anak? Bagaimana sebenarnya pandangan dalam Islam kalau ada perumpamaan demikian? Itu nanti bisa dijawab oleh para pemateri, juga nanti bisa direspon oleh Ustadz Abbasi. Kemudian dari Bapak Khairil Miswar, bagaimana kalau setiap pandangan itu menerima saja ajarannya masing-masing, tidak perlu mengomentari atau memberikan tanggapan terhadap ajaran orang lain, sehingga semuanya kita menerima setiap perbedaan yang ada tanpa saling menyesatkan atau tanpa saling konflik antar mazhab ini, antar pemahaman, antar itikad. Terakhir dari Ulil Azmi, khususnya kepada Ustadz Abbasi dan juga bisa direspon oleh para pemateri yang lain, yaitu untuk dimintakan untuk diperjelas apakah benar dalam Insan Al-Kamil Al-Jili itu domir hu dalam Qul Huwallahu Ahad itu dikembalikan kepada Muhammad. Apakah benar pemahaman Al-Jili demikian terdapat dalam Insan Al-Kamil atau sebenarnya bagaimana? Yang kedua dari Ulil Azmi adalah pengetahuan tentang syariat, hakikat, tarikat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu antar tingkatan pengetahuan ini apakah dia kontradiktif atau dia sejalan? Kalau dianya sejalan, seperti apa kesejalanannya? Kenapa bisa jadi orang-orang yang memahami syariat itu menganggap pemahaman orang-orang yang menjalani tarikat atau hakikat itu menjadi berbeda? Ini mohon ditanggapi oleh Ustadz Abbasi dan para pemateri yang lain. Baik, sekarang kita perkenankan kepada yang pertama kepada Bapak Mawardi MSI untuk menanggapi segala pertanyaan dan komentar yang telah dibacakan tadi. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Tengku Atailah dan selanjutnya terakhir ditutup oleh Ustadz Abbasi. Masing-masing kepada pemateri kita berikan waktu 2 atau 3 menit. Silakan kepada Bapak Mawardi untuk menanggapi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Zamil. Dalam beberapa responnya tentang MPTT, saya sepakat kita sepakat, maksudnya apa yang dikatakan oleh MPTT itu tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz tadi, baik tentang posisi hamba, posisi Allah itu tidak diakui dalam penyatuan hakikat. Kemudian bagaimana dengan ajarannya yang dianggap terlalu tinggi? Dalam satu sisi kita melihat memang ketika pemahaman tentang tauhid tasawuf disampaikan kepada masyarakat, ada masyarakat yang mudah memahaminya ketika Abu Yamuran menggunakan bahasa yang sederhana dengan contoh-contoh yang familiar. Tapi ada juga masyarakat itu yang memang kita lihat mereka tidak bisa memahami secara baik apa yang disampaikannya. Saya melihat begini, ketika masyarakat tidak bisa memahami secara baik, ada sebagian mereka itu tidak komentar tentang ajaran-ajarannya, tapi mereka hanya mengikuti kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Banyak yang umpamanya yang anggota-anggota MPTT itu, jamaah-jamaah MPTT
yang ketika kita tanyakan tentang apa yang disampaikan Umran, mereka tidak paham, tapi mereka tidak komentar tentang ajarannya. Yang mereka lakukan adalah zikir. Nah, zikir yang dilakukannya. Ada sisi baik saya melihat, umpamanya di daerah saya itu, saya di Birun gitu, Birun Gandapura. Saya melihat bahwa keberadaan MPTT itu sendiri itu menjadi kehidupan beragama masyarakat aktif gitu loh. Artinya bagaimana? Saya heran kalau tiap hari pulang kampung itu sholat jamaah itu hanya maghrib gitu. Tapi di balai pengajian MPTT itu sholat maghribnya ada penuh itu, 5 waktu itu, subuh ada. Dan juga ada acara zikir-zikirnya. Gitu. Jadi mungkin ketika dalam berhadapan dengan masyarakat yang tanda kutip awam, tidak mempunyai dasar pemahaman tauhid, mungkin mereka pun tidak paham tentang tauhid awam gitu kan. Ya, jadi mungkin perlu disederhanakan dengan bahasa-bahasa yang mudah dan familiar mereka memahami, sehingga mereka tidak memahami itu dengan cara yang keliru. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Miswar, Khair Miswar, saya mengharapkan seperti itu. Saya sangat mengharapkan seperti itu. Bagaimana masyarakat yang tastafi, mungkin kita mengatakan tastafi, MPTT, itu mereka saling menerima gitu, saling menerima. Biarlah MPTT dalam pemahaman keagamaannya dengan pendekatan sufistik, dan biarlah tastafi dengan pemahaman keagamaannya dengan pendekatan fikih. Jadi keduanya itu tidak menjadi konflik gitu. Saya pernah coba menawarkan begini, ketika saya bertemu dengan panglimanya MPTT itu, saya menawarkan bagaimana kita membuat sebuah diskusi dengan menghadirkan Abu Amran dan beberapa ulama, kalau bisa itu difasilitasi oleh pemerintah gitu. Difasilitasi oleh pemerintah, kemudian mengambil satu kesimpulan untuk saling menerima apa yang disampaikan. Kalau umpamanya para ulama berpendapat bahwa apa yang disampaikan MPTT itu terlalu tinggi, maka diberikan ruang untuk MPTT itu kepada orang-orang yang mungkin yang dianggap layak menerima paham-paham seperti itu. Saya rasa mempunyai sifat untuk menerima perbedaan itulah yang mungkin yang bisa menghilangkan kondisi Aceh ini dari konflik beragama. Bandingkan dengan sekarang itu, saya sangat sedih memang, karena di mana-mana kejadian itu ke saya langsung ada informasinya itu, karena saya juga ada kawan di Tasafi, punya kawan di MPTT, cepat-cepat saya dapatkan, saya sedih, tapi kita harus bagaimana, karena keinginan kita untuk saling memahami antara MPTT dengan Tasafi. Karena kalau kita pelajari pun seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Abdul Aziz, itu tidak ada hal yang perlu dipersoalkan. Jadi menerima itu akan lebih indah daripada harus menciptakan konflik. Saya rasa Pak Muardi, terkait ini yang terbaru itu kan ada fatwa dari MPU itu tentang fatwa MPU terkait tentang majelis MPTT itu, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, fatwa MPU yang di Aceh Selatan, Aceh Barat Daya. Abdiya. Yang di Abdiya itu sebenarnya problemnya dari problem konflik dari bawah itu sebenarnya. Terangkat dari problem konflik di daerah Klut. Konflik masyarakat mengusir MPTT
kemudian juga terjadi konflik di daerah Labuan Haji, terjadi konflik Labuan Haji, kemudian oleh MPU di Barat Daya itu saya melihat mereka langsung mengambil sebuah keputusan terkait dengan masalah konflik di Labuan Haji itu, sehingga membuat sebuah gerakan. Saya lihat tidak ada titik temu semua keputusan diambil kayaknya MPDT kadang-kadang mengambil juga keputusannya sepihak, oleh ini juga mengambil keputusan sepihak. Tidak ada, kalau sebuah ketemu umpamanya ada satu persoalan yang terjadi di Kelut Utara umpamanya, masyarakat mengusir sampai terjadi konflik individu, konflik fisik gitu. Jadi kalau duduk itu memecahkan masalah itu akan selesai. Tapi tidak ada penyelesaian itu, yang ada adalah menimbulkan jas yang baru, sehingga akan menimbulkan konflik-konflik. Dan itu juga sudah terjadi di daerah-daerah yang lain gitu. Daerah yang lain termasuk baru-baru ini juga terjadi di kampung saya sendiri, itu juga terjadi gitu, di Gandapura juga terjadi problem seperti itu, juga terjadi. Jadi masyarakat bangun, mereka mengusir MPDT. Apa alasannya? Tidak ada alasan yang secara doktrin, secara ideologi, secara keagamaan, tapi mereka hanya terpengaruh oleh media di pengusiran di media-media yang lain gitu. Kalaupun ditanya kenapa? Karena kata ini begini, karena ini begini. Dan yang sangat berpengaruh itu adalah timbulnya pendapat dari para banyak ulama mayoritas itu memegang pendapat dari Abu Jamal tentang penyesatan paham insan kamil itu. Sehingga kalau kita tanya di mana-mana, itu orang banyak berpegang itu. Abu Jamal sendiri sesatkan, Abu Jamal sendiri sesatkan. Itu persoalannya. Cuma kan kita kan bisa mengkaji kembali, setiap orang punya perspektif cara melihat dalam satu persoalan. Saya rasa ada lagi, ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta kepada Tengku Athaillah Daud untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement-nya. Silakan Tengku. Ya, terima kasih banyak. Yang pertama, Tuan mengucapkan terima kasih juga kepada seluruhnya dan khususnya kepada Tengku Mawardi yang mengomentari apa yang telah Tuan sampaikan, dan juga kepada Bapak Mawardi yang barusan telah menyampaikan pendapatnya. Menurut pemahaman ulun Tuan, kalau menurut pemahaman saya, kalau ingin menilai sesuatu itu harus tepat pada posisinya. Kalau kita berdiri di dataran rendah, melihat benda yang tinggi, itu pasti kita tidak tepat menilainya. Begitu juga kalau kita berdiri di tempat yang sejajar, itu mungkin yang terlihat juga belum seutuhnya. Tetapi kalau ingin menilai, kita berada di tempat yang tinggi, maka kita akan bisa menilai dengan seutuhnya. Jadi itu filosofi yang saya bisa berkomentar untuk pertanyaan Tengku Zamil tadi ya. Mungkin beliau katakanlah telah menelitinya. Cuma kita bertanya dengan apa beliau menelitinya. Karena sesuatu yang diteliti belum tentu sesuai ketika kita mungkin dalam meneliti itu masih berdiri pada dataran rendah ataupun sejajar. Kemudian kita juga tahu ada fatwa ulama MPU di Abdiya. Saya rasa mereka itu bukan sendiri dalam mengeluarkan fatwa, tetapi paling kurang ada 25 ulama di situ yang menghasilkan musyawarah. Jadi saya rasa menghormati mereka itu, di mana juga mereka lebih tahu dengan kondisinya, itu lebih baik
ketimbang kita berspekulasi atau merasa bahwa mereka mungkin tidak duduk atau tidak diskusi. Saya rasa itu terlalu berlebihan, karena kita harus memberi hormat dan juga menghargai mereka. Itu lembaga resmi negara, artinya diizin oleh negara, dan mereka juga punya kapasitas, bukan 1 sampai 25. Nggak mungkin lah 25 mereka itu nggak tahu apa-apa ketimbang kita yang hanya melihat dari jauh. Yang pertama, jadi lebih menghargai. Kalaupun kita tidak tahu, mungkin kita harus membaca salinannya, bagaimana proses persidangan dan sebagainya. Saya kebetulan juga salah satu staf ahli di MPU Biren, jadi saya tahu bagaimana skenario ataupun aturannya mengambil sebuah kesimpulan. Itu tidak serta-merta, tidak. Semua ada pengkajiannya dan juga ada literatur dan juga ada pendapat, musyawarah ini, musyawarah di sana. Jadi tidak sesimpel mengurus surat izin. Itu komentar pertama. Kemudian saya ingin juga menjawab atau mencoba mengomentari pendapat daripada penulis produktif ya, Bapak Miswar, Ustaz Miswar, saudara saya, tentang bagaimana kalau kita saling menghargai saja, tidak terlalu berkonflik atau sebagainya. Saya merasa ada satu hadis, kalau ikhtilafu rahmati, ikhtilafu umati rahmatun, katanya. Perbedaan pendapat di antara umat Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah sebuah keindahan. Kalau kita merasa hari ini sepertinya perbedaan pendapat itu menjadi kehancuran ataupun membawa malapetaka. Kenapa bisa paradoks antara yang terjadi dengan hadis? Mungkin saya rasa cuma memahami hadis itu yang keliru. Ikhtilafu rahmat ummati rahmatun tidak sesimpel teksnya, tidak. Dia ada batasan-batasannya. Kita tahu dalam agama ada istilahnya hak, ada istilahnya batil. Nggak bisa kita korelasi keduanya sehingga kita menggunakan suatu argumen bagaimana kita saling menghargai dan menerima. Biarkan mereka berkembang, yang bilang batil berkembang batil, yang bilang benar berkembang benar. Itu sumber kehancuran. Ikhtilafu rahmati, ikhtilafu ummati rahmatun itu kalau memang standarisasinya ada. Contohnya saya memberikan sampelnya. Dalam persoalan fikih itu terkadang ada khilaf ulama, ada 3 pendapat misalnya. Satu bilang halal, satu bilang makruh, satu bilang haram. Bagaimana mengkorelasi ketiga pendapat itu? Kalau kita lihat kan paradoks. Di situlah kita bisa memahami ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi ada fatwa itu untuk diketahui tetapi tidak untuk diamalkan. Ada fatwa itu untuk diketahui tetapi tidak bisa disampaikan. Ada fatwa itu untuk diketahui dan disampaikan dan diamalkan. Saya ulangi. Ada fatwa itu hanya untuk diketahui, tidak boleh diamalkan, tidak boleh disampaikan. Ada fatwa itu untuk diketahui, diamalkan sendiri, tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Ada sesuatu yang untuk ilmu kita, untuk kita berikan kepada orang lain dan untuk kita amalkan. Jadi itulah salah satu bentuk menggambarkan bagaimana ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi tidak sesimpel itu. Kalau saya mau retorika, gampang lah. Biarkan paham komunis saja berkembang dengan apa adanya. Saling menghargai aja. Kita paham Indonesia NKRI aja. PKI biarkan aja, kan bisa itu. Kan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf kalau kata-kata saya terlanjur. Terima kasih buat semuanya. Pertanyaan ketiga saya mungkin tidak berbicara tentang konteks pemahaman Al-Jili karena ada Dr. Abbasi tadi, mungkin beliau lebih paham tentang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kuat Ailah yang telah memberikan jawaban yang sangat terang, sangat jelas bagi kita. Baik, selanjutnya untuk dikomentari oleh Ustadz Abbasi dan sekaligus closing dari beliau. Kira-kira 2 atau 3 menit. Silakan Ustadz Abbasi. Baik, terima kasih. Afan, singkat saja mungkin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini adalah statement yang dipertanyakan tadi, statement dari Al-Jili. Ini.
Ini dalam halaman 35. الحرف الخامس من هذا الاسم هو الهاء فهو إشارة إلى هوية الحق. Itu yang disebut huwa. Alladhi huwa ainul insan, yaitu identik dengan insan kamil. Qala Allah Ta'ala, Qul ya Muhammad huwa ay al-insan. Katakanlah wahai Muhammad, huwa itu adalah insan kamil. Allahu ahad. Jadi katakanlah wahai Muhammad, yang engkau adalah engkau sendiri. Allah ahad. Faha'ul isyara fi huwa raji'un ila fa'ili qul. Jadi dhamir huwa ini kembali kepada fa'il qul wa huwa anta. Jadi kembali kepada anta, kepada Muhammad. Wa illa fala yajuz i'adatu dhamir ila ghairi madhkurin uqima al-mukhatibu huna maqam al-ghaib. Jadi yang dijadikan mukhatab di sini dia berdiri di dalam tempat atau dalam maqam yang ghaib. Iltifatan bayaniyan isyara ila anna al-mukhatab bihadza laysa nafs al-hadiri wahdah. Ini menunjukkan bahwa yang mukhatab di sini dengan huwa yang menunjukkan Muhammad itu bukan nafsul hadir, tidak sama dengan yang hadir. Balil ghaib wal hadir fi hadza ala sawa. Jadi yang ghaib dengan yang hadir itu identik atau sama. Nah, ini penjelasannya bahwa kalau kita lihat tafsir qul huwallahu ahad dalam Ibnu Arabi, dalam tafsir Ibnu Arabi, di situ mungkin lebih jelas karena Ibnu Arabi mengatakan bahwa huwa menunjukkan zat ghaibul ghuyub yang merupakan anqa maghrib yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Al-Jili di sini ini menyampaikan sesuatu bahwa kenapa menatakan bahwa Muhammad di sini adalah huwa, karena Nabi Muhammad punya dua sisi ke atas dan sisi ke bawah. Sisi yang dia melebur dengan al-haq dan sisi ke makhluk. Jadi dia punya dua sisi, haqqi wa khalqi. Jadi dia perantara antara hak dan khalq. Kalau tidak bisa melebur dalam al-haq, tidak ada fana dzati, tidak bisa menyampaikan kepada khalq. Jadi memahami teks ini menunjukkan kesimpulan dari teks ini bahwa dari satu sisi Al-Jili mengatakan huwa adalah Muhammad, dari sisi lain bukan Muhammad. Dan itu yang dimaksud oleh Ibnu Arabi, tetapi tidak sedetail apa yang dikatakan Al-Jili di sini. Jadi ada sisi haknya, ada sisi khalqnya. Tapi dari sisi kemutlakannya tidak mungkin makhluk mencakup yang khaliq. Ini yang mau disampaikan Al-Jili di sini, tapi mungkin kalau kita tidak memperhatikan makna yang mau disampaikan, kita akan menatakan secara sederhana bahwa Al-Jili menatakan huwa adalah Muhammad. Sedangkan dalam konteks-konteks lain, huwa itu menunjukkan zat yang sangat berbeda dengan makhluk. Ya, jadi yang tadi disampaikan bahwa harus hati-hati dengan istilah yang digunakan. Jadi istilah yang digunakan Al-Jili di sini berkaitan dengan huwa, beda dengan huwa yang digunakan oleh misalnya tafsir Isyari yang bicara tentang qul huwallahu ahad, itu adalah zat. Jadi kita tidak bisa menambil satu istilah dan dimaknai dengan makna yang sama. Harus dimaknai dalam konteks yang disampaikan. Jadi ini yang kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman terhadap makna yang mau disampaikan. Ya, mungkin saya sepakat dengan yang disampaikan tadi bahwa memang pembahasan ilmiah yang tidak bisa dijangkau oleh awam harus dibahas dalam forum-forum yang seperti ini antara orang yang punya kapasitas untuk memahaminya. Sedangkan untuk kalangan awam ya tidak tepat tempatnya untuk didiskusikan atau dibahas. Tetapi untuk ajaran-ajaran tasawuf tidak ada masalah untuk diajarkan untuk awam yang
dibimbing oleh seorang yang ahli itu. Jadi mungkin ini yang berkaitan dengan persoalan tadi atau pertanyaan masalah huwa dan apakah itu sama dengan Muhammad atau tidak. Yang berkaitan dengan masalah tadi apa namanya tingkatan-tingkatan tauhid yang bisa dicapai melalui syariat, tarekat, hakikat, itu sejajar dan sejalan, tidak bertentangan karena itu merupakan tingkatan dari pencapaian manusia. Dan itu apa namanya orang yang dalam tingkatan syariat yang masih dalam tahap berusaha untuk istiqamah, menamalkan sesuai ajaran Allah SWT, aturan Allah SWT, dan itu istiqamah itu dia akan lama-lama kalau punya tujuan untuk mewujudkan ajaran tersebut dalam hatinya, dalam sirnya, dalam hakikatnya, dia akan merasakannya. Itu yang disebut tarekat. Jadi tarekat adalah buah dari amalan yang kita lakukan atau menjalankan syariat. Nah, perjalanan tidak terbatas, dia manusia punya perjalanan terus-menerus sampai tidak ada batasnya. Kalau dia juga menamalkan sesuai dengan ilmu yang dia dapat dan istiqamah juga, dia akan sampai ke tahap hakikat. Lalu kalau dia sudah sampai tingkatan yang tinggi, yang tingkatan di bawah akan menjadi manifestasi dan tajalli dari hakikat dirinya. Tidak akan pernah terputus, tidak seperti yang dikatakan oleh orang misalnya, kalau orang itu sudah mencapai hakikat tidak perlu syariat. Itu tidak ada apa namanya ulama sufi dan tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW dan para aulia yang mengajarkan hal itu. Jadi tidak mungkin apa namanya kalau seorang meninggalkan syariat maka dia tidak beragama sama sekali, dan apa yang dia capai itu adalah menyembah dan mencapai sesuai dengan hawa nafsunya, bukan penhambaan kepada Allah SWT, bukan ubudiyah, bukan tauhid. Jadi setiap tahap itu melengkapi tahap yang lain dan selalu bersamaan. Itu makna dari tauhid yang sebenarnya. Ya, semoga terjawab pertanyaan tadi. Ya, sekian dari saya. Wa'alaikum minkum. Kalau ada kekurangan-kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Aziz Abbasi. Terima kasih juga kepada Tengku Attailah, dan terima kasih juga kepada Bapak Mawardi MSI yang telah memberikan berkenan waktunya untuk memberikan materi dan merespon pertanyaan dan tanggapan. Baik, saya kira tidak perlu lagi saya simpulkan dengan panjang lebar karena memang kita sudah menangkap semua inti dari pembahasan kita, yaitu khususnya tentang bahwasanya yang perlu kita tegaskan adalah ulama di Aceh itu belum pernah mengeluarkan pernyataan tegas bahwasanya ajaran MPTP itu adalah ajaran yang sesat. Hanya saja beliau menekankan bahwasanya ajaran itikat MPTP itu tidak perlu disebarkan kepada masyarakat yang luas karena bisa memunculkan kebingungan. Dari kebingungan itu akan melahirkan polemik-polemik sosial. Itu yang ingin oleh para ulama untuk dihindari. Padahal kita melihat kalau di masa dahulu itu di pengajian Islam di Aceh khususnya, di Indonesia umumnya, itu ada jenjang kita mengaji fikih, kita mengaji tauhid, hingga kita mengaji tasawuf, hingga ke tingkat-tingkat yang sangat tinggi. Tetapi sekarang menjadi persoalan adalah ketika hierarki-hierarki ini tidak dijalankan, sehingga yang mengaji tasawuf itu atau tasawuf yang masa dahulu pernah di Aceh itu diajarkan seperti tasawuf falsafinya, itu tidak diajarkan lagi. Padahal itu zaman dahulu ada gurunya kalau dulu itu untuk dipelajari di Aceh dan di Indonesia. Itu direkam oleh Pak Azumardi Azra di dalam disertasinya. Tapi sekarang kita ini melihat kebanyakan kita hanya belajar pada tingkatan fikih saja. Kemudian kita tidak melanjut kepada belajar tasawuf yang lebih tinggi.
Dan ketika ada tasawuf MPTT itu kita anggap sebagai yang tidak layak dipelajari oleh masyarakat kita. Tetapi mungkin ada ketidaksamaan hierarki antara yang dipelajari secara umum dengan ajaran MPTT, itu kita tidak bisa jawab. Karena memang sebagian mengatakan sanad atau silsilah keilmuan daripada MPTT ini dipertanyakan oleh banyak ulama. Kemudian perlu saya simpulkan bahwasanya MPU dalam setiap mengambil keputusan itu tidak selalu tidak langsung secara mandiri, tetapi banyak pertimbangan yang dilakukan, terutama karena MPU ini adalah bagian dari pemerintah, perwakilan ulama di pemerintah, sehingga harus mengambil kebijakan yang untuk kemaslahatan sosial. Ini yang menjadi titik tekannya. Kemudian sebagaimana pernyataan tadi dalam Insan Kamil Al-Jili bahwasanya dhamirhu itu memang yang pertama memang dianya itu ambigu, dan ketika kita rujuk kepada Ibnu Arabi, maka Ibnu Arabi mengatakan dhamirhu itu memang dikembalikan kepada ghaibul ghuyub. Sementara pernyataan Ibnu Arabi ini saya kira diperjelas oleh Abdul Karim Al-Jili untuk mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang pernah mengalami fana, sehingga beliau bisa mengetahui pengetahuan makrifat yang tertinggi, sehingga dengan makrifat itu beliau mengajarkan kepada manusia. Karena memang saya sendiri dulu pernah coba-coba belajar baca-baca Al-Jili, tetapi memang banyak yang membingungkan, dan saya melihat ada juga yang malah menurut saya yang tidak bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Ibnu Arabi sendiri. Sehingga saya bisa mengatakan bahwasanya ajaran Al-Jili ini jauh lebih rumit dipelajari daripada ajarannya Ibnu Arabi. Dulu waktu saya tesis S2 pernah saya pertanyakan ini kepada beberapa ustadz saya dan memberikan penjelasan, alhamdulillah bisa dijawab oleh Ustadz Abasi, kemudian ada Ustadz Muhammad Nur Jabir, ada Ustadz Khalid Al-Walid waktu saya tesis dulu yang membantu saya. Terima kasih semuanya kepada partisipan, terima kasih kepada para tengku, ustadz dan guru kita yang telah memberikan materinya. Terima kasih kepada partisipan, terima kasih semuanya, terima kasih kepada panitia yang telah berkenan untuk menyukseskan acara ini. Terima kasih banyak semuanya. Kita akhiri, nanti rekamannya bisa kita usahakan untuk disebarkan bagi yang tidak sempat mengikuti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf para pemateri atas kekurangan-kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.